Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bangsa jin, sebagaimana tadi tugas beribadah, mereka tidak selamanya ternyata taat kepada Allah. Di antara mereka ada yang juga yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ingkar, bahkan jauh menyimpang daripada fitrah Allah fitrah sebagaimana fitrah dari Allah menciptakan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka, Allah menghukum mereka dengan azab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Di antara satu suku bangsa jin yang Allah perintahkan untuk dihabiskan adalah suku Al-Harith. Suku Al-Harith adalah bangsa yang ternyata menjadi nenek moyang atau menjadi asal muasal Ajazil dilahirkan. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Jibril untuk menghabiskan bangsa Al-Harith ini atau suku jin ini, dia ternyata ada di sana satu anak jin yang bernama Al-Harith ini, ya, Ajazil. Nah, pada saat itu dia masih balita sehingga tidak termasuk mereka yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun kemudian menghabiskan mereka, diratakan itu bangsa jin Al-Harith, ya. Sementara si Ajazil yang masih balita diselamatkan oleh malaikat Jibril. Allah menyelamatkan dia dan kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Ajazil naik hidup dan bersama para malaikat. Selama berada di alam malakut, sebagaimana alam para malaikat, hanya beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun berbuat dosa. Maka Ajazil pun terbawa soleh. Ajazil pun terbawa soleh. Ya, subhanallah. Sampai dikatakan setiap 1000 tahun itu tidak pernah maksiat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. La ya'sullah madama hayatin. Ala kulli tarfi'an, ala kulli alaf. Ya, min kulli alfi sana ala kulli alfi sana la ya'sullah wa la tarfata ainin. Setiap 1000 tahun itu gak pernah maksiat kepada Allah. Maka derajatnya naik. Ya, maka dia naik derajatnya sampai pada akhirnya satu lifting dengan malaikat Jibril alaihissalam. Selama dia hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Dan konon bangsa jin ini sekali melahirkan dia banyak, ya para sekalian, sehingga dalam waktu singkat bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Dan ternyata mereka kembali berbuat maksiat dan berbuat dosa, ya, berbuat maksiat dan berbuat dosa yang ternyata jauh lebih parah dari sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian, Allah Azza wa Jalla kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk mengazab mereka. Ini adalah tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu. Tugas lain malaikat Jibril itu adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana. Ya. Ketika itu hukuman Allah berikan pada mereka melalui diutusnya pasukan malaikat sebagaimana ekspedisi yang pertama. Namun kali ini tidak lagi dipimpin oleh malaikat Jibril, tapi dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan sudah dewasa dan sudah gagah. Saat itu memang ketakwaannya luar biasa. Dia tidak pernah berbuat maksiat sepanjang hidupnya. Ya. Maka kemudian dia turun memimpin pasukan malaikat dan menghukum bangsanya sendiri yang berbuat maksiat. Para ulama yang Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini membuat bumi sepi dari bangsa jin. Ya, seolah-olah bumi tidak ada kepemimpinan, kosong dari kepemimpinan. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan Muhammad berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Firman Allah ini direspon dengan dua respon yang berbeda. Respon pertama datang daripada malaikat. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah kau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan mereka akan saling menumpahkan darah sesamanya? Sementara kami selalu memuji engkau dengan bertasbih padamu dan mensucikan engkau, ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku lebih mengetahui daripada yang tidak kalian ketahui. Adapun respon yang kedua datang dari sosok Ajazil, satu jin dari suku Al-Harith, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir juz 1 halaman 97, ya. Cetakan dari Darul Hadis Mesir.
Di sini sebutkan dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, yang berkata, qala kana iblisu man hayya min ahya'il malaikati yuqalu lahum al-jin. Iblis adalah seseorang yang hidup di tengah-tengah para malaikat yang disebutkan dari bangsa jin. Ya. Khuliqu min naris samum, dia diciptakan, bangsa jin ini diciptakan Allah dari api yang bergejolak, api yang sangat panas. Min bainal malaikati, di antara hidup bersama para malaikat. Wa kana ismu al-Harith, dan namanya adalah Al-Harith. Ya. Adapun Azazil adalah satu gelar kehormatan. Azza yang dimuliakan, Il oleh Allah. Ya, karena saking takwanya dia. Nah, dia memiliki respon yang berbeda. Ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yang dia pikir bukan Nabi Adam, tapi yang dia pikir adalah dirinya sendiri. Dan aku adalah satu-satunya bangsa jin yang diangkat ke langit sehingga aku sejajar dengan makhluk yang paling suci di alam semesta ini. Sementara bumi sudah sepi dari kepemimpinan. Jangan-jangan memang aku yang akan jadi khalifah di muka bumi. Bangga luar biasa dan senang dia luar biasa. Dia beranggapan bahwa dialah yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Namun apa yang terjadi ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan akan menciptakan manusia pertama secara fisik yang bernama Nabi Adam alaihissalam ini, dia kaget. Dan di saat itu dia merasa tersingkirkan. Ternyata bukan dia. Maka disitulah mungkin dia sakit hati, ya, tanda petik dia sakit hati. Kenapa bukan dia yang dipilih? Ya, malah Adam alaihissalam. Nah, dari situ dia mulai merasakan, menunjukkan bahwa aku lebih baik daripada Adam. Apalagi aku tahu Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Inilah bibit-bibit kesombongan yang kemudian muncul di dalam hati Ajazil, sosok jin yang selama hidupnya bertakwa kepada Allah. Saat itu dia mulai teruji keimanannya. Ya, dia mulai mendapatkan satu ujian keimanan. Betulkah ketakwaannya pada Allah ini ikhlas karena Allah, atau jangan-jangan karena memang dia terpaksa, atau karena memang dia ingin ada sesuatu yang dia catatkan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, dia kemudian berkata, akan aku tunjukkan aku lebih pantas daripada Adam untuk menjadi khalifah ketimbang Adam alaihissalam. Ya, ketimbang Adam. Lalu kemudian para ulama rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah yang kemudian dari bumi yang kemudian Allah bentuk menjadi Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah satu bukti bahwa Allah menciptakan manusia langsung dengan kekuasaannya. Manusia Allah ciptakan yang pertama kali itu Nabi Adam langsung dari tanah, tidak melalui proses evolusi. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam ini tercipta, Allah Azza wa Jalla berfirman pada malaikat bahwa jika aku nanti sudah menyempurnakan penciptaan Adam, maka sujudlah kalian kepada Adam jika aku memerintahkan kalian untuk sujud kepadanya. Ringkas cerita, Allah kemudian mengucapkan kun fayakun ketika menyempurnakan penciptaan Adam. Allah tiupkan sebagian dari ruhnya kepada jasad tanah Nabi Adam, kemudian berubahlah menjadi manusia. Jantung mulai berdetak, darah mulai mengalir kepada urat nadi dan ke seluruh tubuh. Ketika paru-paru tersentuh oleh darah, syarafnya pun berfungsi, maka terjadilah respirasi. Ya, pernafasan pun mulai terjadi, kemudian oksigen masuk ke dalam paru-paru. Di saat itulah muncul respon kehidupan. Ya, Nabi Adam bersin. Ya, ketika selesai bersin, Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah satu kalimat yang luar biasa, membuat malaikat takjub. Baru pertama kali hidup, ucapan yang pertama keluar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Sehingga keraguan para malaikat yang tadi mengatakan, apakah kau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan saling menumpahkan darah sesamanya? Itu gugur dengan melihat Nabi Adam alaihissalam tadi. Baru pertama hidup langsung memuji Allah. Itu ucapan yang pertama. Sehingga kagumlah para malaikat dan hilang keraguan malaikat pada Nabi Adam alaihissalam dan umat manusia. Namun berbeda dengan respon dari Ajazil. Seperti itu pun menakjubkan Nabi Adam di mata malaikat, tapi tidak di mata dia. Dia makin besar kepala. Nah, hal ini kemudian Allah uji ketika Nabi Adam alaihissalam telah sempurna dalam penciptaannya ini. Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Nah, tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya kanal iblisu man hayya min ahya'il malaikah yuqalu lahumul jin. Adalah iblis ini adalah satu jin yang hidup di tengah-tengah para malaikat. Karena dia berada di tengah-tengah malaikat, Allah perintahkan sujud kepada para malaikat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman, hai para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Saat itulah Ajazil mendapatkan gelar iblis. Kana minal jinni, dia adalah dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia menyalahi perintah Allah Tuhannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa iblis adalah gelar yang Allah berikan kepada satu jin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia sombong. Dia masalah lebih berhak untuk menjadi khalifah ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Dan dia menunjukkan kesombongannya dan merasa lebih baik, maka dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah bertanya kepada sang Ajazil ini, Ma mana'aka an tasjuda li Adam id amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan padamu, hai Ajazil, hai iblis? Maka dia menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa gengsi dan merasa lebih baik untuk sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Dan dia pun berkata, atas dasar apa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah? Dia belum punya amal, belum punya kontribusi, dia baru diciptakan. Aku sudah ribuan tahun menyembahmu ya Allah. Bahkan aku melakukan tugas yang semestinya dipimpin oleh Jibril. Kali itu aku pimpin. Apa tidak cukup itu untuk menjadikan aku sebagai khalifah di matamu? Maka Allah kemudian murka kepada Ajazil. Ukhruj anta fala takunu laka anta taqabbala fiha innaka minas sagirin. Keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas kau sombong di hadapanku. Engkau termasuk makhluk yang aku kutuk, aku hinakan. Para yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa sosok Ajazil adalah sosok iblis yang sebenarnya dulu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, saking takwanya dia mengalahkan malaikat-malaikat yang lain, bahkan sejajar dengan malaikat Jibril, makhluk mulia di alam semesta ini yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun karena kesombongannya dan keangkuhannya merasa lebih baik daripada manusia, maka Allah kutuk dia menjadi iblis, membangkang, dan itu menjadi pilihan dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga apapun tipu daya iblis yang dilancarkan di hadapan untuk kita sampai tidak terjerumus kepada tipu rayunya, ya, kepada tipu daya dan bujuk rayunya, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi kehidupan kita betapapun ada ujian, kita sempat berhasil sampai kepada apa yang Allah perintahkan pada kita atau kita syahid di jalannya, gugur sebagai syuhada. Saya Rahmat Baikuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.